Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Cara beribadah datang kepada Tuhan dengan naungan tuntunan Roh Kudus dan peranan Roh Kudus menjelang akhir zaman ini. Maka Tuhan Allah berkata di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 yang tertulis, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, dan barang siapa yang menonton video ini, bagi kita umat Kristiani dimanapun berada, menjelang akhir zaman, Tuhan Allah berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat-umat percaya kepada Yesus. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua. Salah satu keibadahan datang Tuhan menjelang akhir zaman, saudara-saudaraku, Tuhan Allah Yesus Kristus berkata akan mencurahkan Roh Kudus yang mengajari kita dalam peribadahan kepada Tuhan. Maka kita datang berdoa kepada Tuhan, beribadah, bersempuh, menyembah Tuhan. Utamakan percaya diri di dalam keibadahan itu, percaya Roh Kudus. Supaya Roh Kudus membimbing kita, saudaraku, sehingga Tuhan Allah mencurahkan roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, hikmat yang tersembunyi. Salah satu keibadahan Roh Kudus yang bernuansa dalam iman kita di saat kita berseru kepada Tuhan. Karena ini sudah menjelang akhir zaman dengan Tuhan janjikan seperti Kisah Para Rasul ayat 2 ayat 17. Di sana dikatakan Allah berjanji akan mencurahkan rohnya menjelang akhir zaman. Itulah tadi yang dikatakan Kisah Para Rasul ayat 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Di situ saudaraku dikatakan ada beberapa tertulis dalam firman kebenaran daripada Allah, apa peranan Roh Kudus di saat kita beribadah menyembah Tuhan, supaya lingkupan jawaban keilahian mujizat nyata daripada Yesus menjawab segala permohonan, doa dan ibadah kita di saat kita menyembah Tuhan. Apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya kepada Yesus, yang umat-umatnya saudara-saudara itu dikatakan. Salah satu yang tertulis dalam firman kebenaran daripada Allah, Roma 8 ayat 2. Roh Kudus membebaskan orang percaya dari ikatan dosa. Bersama Roh Kudus kita memiliki kuasa untuk bebas dan hidup kita tidak lagi dalam dosa dan kedagingan, melainkan dalam roh. Jadi Roh Kudus mengubah karakter kita, maka kita datang berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Percayakan Roh Kudus membimbing dalam keibadahan kita kepada Tuhan, supaya kita dapat menerima hikmat dari atas, yang tersembunyi keajaiban ilahi. Kita dijamah, kita semakin kuatkan menghadapi gejolak akhir zaman, tipu daya iblis ini. Nah, kita hadapi sekarang menjelang akhir zaman ini, tipu muslihat iblis yang berat kita hadapi sekarang. Lihat apa yang terjadi sekarang berkembang di atas bumi ini. Yang kedua, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sebagai perkataan hikmat daripada Allah, Roh Kudus mengubah kita sehingga kita memiliki karakter Yesus atau pengudusannya. Jadi Roh Kudus sudah mengubah kita semua datang kepada Tuhan. Maka di saat kita beribadah menyembah Tuhan, percayakan Roh Kudus dalam naungan ibadah kita. Camkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita yang telah Tuhan curahkan. Kita bagi umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, siapapun menonton video ini, supaya kita pahami bersama, apalagi menghadapi gelora dunia menjelang akhir zaman ini, supaya kita semakin Tuhan nikmati, semakin Tuhan jamah, semakin Tuhan selimuti, semakin Tuhan ajari. Ini peranan Allah sendiri bagi kita menjelang akhir zaman, menghadapi gelombang dunia saat ini. Lihat apa yang terjadi. Kesukaran sudah mulai, sudah semua. Tapi Tuhan Allah Yesus Kristus selalu menguatkan kita, orang-orang percaya kepada Yesus. Jadi mari percaya dengan Roh Kudus di saat menyembah Tuhan, supaya Tuhan tingkatkan sumber daya kemanusiaan kita, mempertahankan iman kita. Apapun pencobaan, pergumulan yang terjadi kita hadapi, karena kuasa kegelapan selalu menyerang di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Roma 18 ayat 5, Roma 18
Roma pasal 8 ayat 15 sampai 6. Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16. Sebagai hikmat kasih karunia daripada Allah yang terurah bagi kita, Roh Kudus bersaksi bersama roh kita bahwa kita anak Allah. Oleh Roh Kudus kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Ini hikmat perkataan Roh Kudus dari Allah sendiri bagi orang yang kita percaya kepada Yesus. Jadi maka kita datang kepada Tuhan beribadah percaya ke Roh Kudus. Berdoalah dengan nama Roh Kudus, supaya Tuhan hikmati kita, supaya hikmat dari atas, rahasia tersembunyi dari Allah menguatkan kita semua. Tapi harus penuh percaya dengan nama Roh Kudus dalam iman dan diri kita di saat kita menyembah Tuhan. Ibadah raya, kebaktian malam, persekutuan, berdoa di rumah, mengucap syukur kepada Tuhan. Camkan, percayakan Roh Kudus saudara-saudariku dalam iman kita di saat datang berteduh kepada Tuhan. Sehingga ada jawaban-jawaban daripada Allah yang menguatkan kita. Ada penyikapan. Karena suasana menjelang akhir zaman ini, lihat terjadi apa yang terjadi di kolong langit dan di atas bumi ini. Banyak tantangan kita hadapi saat ini. Supaya kita tidak menerima roh perbudakan hikmat dunia datang kepada kita di saat kita menyembah Tuhan. Maka percayakan Roh Kudus dalam keibadahan kita, saudara-saudaraku dimanapun berada. Yang keempat, Yohanes 14 ayat 26. Apa perkataan Allah di dalam Roh Kudusnya kepada manusia? Biar tahu kita, Roh Kudus mengajar kita dalam segala kebenaran Allah, dan Roh Kudus mengajar kita meningkatkan kita segala firman Allah pada waktu kita perlu. Maka di dalam kita perlu waktu beribadah datang kepada Tuhan, bersujud berseru kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kepada Allah dan mengucap syukur, melainkan menjabarkan dan menyuarakan firman Tuhan. Percayakan Roh Kudus supaya Roh Kudus menghantar segala doa kita ke tempat yang maha tinggi oleh Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Allah mencurahkan roh hikmat pengajar yang luar biasa daripada Yesus dengan naungan tuntunan Roh Kudus oleh kasih karunia daripada Allah sendiri. Yang kelima, saudara-saudaraku, Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Roh Kudus memberikan dorongan kesaksian kita bahwa kita menerima hikmat daripada Allah. Maka di saat kita datang menyembah Tuhan, di saat berdoa menjelang akhir zaman ini, supaya kita semakin kuat. Karena tantangan kita kuat sekarang. Kuasa kegelapan sudah mulai merebak. Lihat apa yang terjadi. Masalah demi masalah. Kebenaran itu sudah mulai hilang. Kasih itu nggak ada lagi. Tapi Tuhan mengingatkan kita karena Dia sudah tahu bahwa menjelang akhir zaman ini Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tetap memberikan pertolongan kepada kita dengan nama Roh Kudus-Nya. Berdoa, beribadah, belajar firman Tuhan. Janganlah kita pakai lagi dari kepintaran, kepandaian kita. Hati-hati hikmat dunia datang menyembah Tuhan. Mungkin selalu itu bisa terjadi selama ini karena kita belum memahami. Tetapi menjelang akhir zaman, pernyataan janji daripada Allah, aku akan mencurahkan rohku, seperti yang tertulis dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Penuh percaya. Barang siapa yang menonton video ini, siapa mendengar, mari kita lakukan. Barang siapa yang kita punya penglihatan, mari kita perhatikan gelora dunia yang terjadi saat ini. Jangan salah. Karena ini sudah menjelang hari-hari Tuhan. Ini sudah menjelang hari-hari terakhir. Kita belum tahu apa terjadi nanti ke bulan depan. Atau ke tahun depan. Sinilah orang kita Kristen yang percaya kepada Yesus. Kalau kita benar ikut Yesus, mari berkekuatan, mengandalkan pertolongan, penyertaan daripada Allah. Hanya Tuhan minta kepada kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar di jalan kebenaran,
lakukan pernyataannya, walaupun tidak sesempurna itu. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak luput segala dosa. Itu Tuhan berkata, bukan manusia. Tetapi Tuhan Allah memberikan dorongan dengan nama Roh Kudus dari saat menyembah Dia, supaya kita sanggup menghadapi gelora dunia ini. Hati-hati saudara, waspada kita selalu di dalam keibadahan, supaya Tuhan menyikapi, menjawab. Penting ada pemahaman. Bisa kita menyembah Tuhan, menyuarakan firman Allah, memberitakan Injil. Pada malam ini saudara-saudariku dan barang siapa yang menonton video ini, apa yang tertulis dalam firman Tuhan, ada beberapa kriteria, mungkin masih ada tambahan nantinya kalau Anda buka kita Anda di rumah. Kalau kita mau ingin penyertaan Tuhan, belajarlah berdoa kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus. Roh Kuduslah mengajari kita. Roh Kuduslah mengantar doa kita. Roh Kuduslah mengubah karakter kita. Kalau kita sendiri mengubah karakter kita tidak sanggup. Kalau kita nggak percaya Roh Kudus. Jangan mantang-mantang kita masih lagi hidup enak-enak saat ini. Di saat datang pergumulan pencobaan itu, menghadapi maut kematian, baru memanggil nama Yesus Kristus. Hati-hati, waspada. Karena gejolak dunia sekarang, bahwa Tuhan Allah udah, menurut saya udah semakin amarahnya semakin tinggi melihat tingkah laku dunia ini yang di hadapan. Supaya kita memahami, percaya. Kita datang kepada Tuhan hanya berdoanya kepada Dia, mengucap syukur, penyertaannya, pertolongannya, supaya kita mampu disanggupkan oleh kuasa kasih karunia keilahian mujizat yang nyata daripada Yesus yang kita dambakan dalam kehidupan kita, yang menolong kita. Bukan tidak butuh kita hal-hal makanan yang mencukupkan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan perhatikan itu. Tak ada manusia yang Tuhan ciptakan tidak makan dan kelaparan. Tak ada kecuali orang gila. Burung aja dikasih makan. Jangan salah. Tapi datanglah selalu mengucap syukur, saudara-saudara. Percayalah. Lihat apa yang terjadi sekarang. Kalau kita baru-baru ini menonton di Cina, tengok negara Cina itu, bangunan yang begitu kokoh hancur, yang mencoba-coba membuat cahaya matahari, tengok ditumbangkan Tuhan semua. Jadi orang kita percaya kepada Yesus, mari tetaplah berajaskan kepada Tuhan, tetaplah bersandarkan kepada Tuhan, dan berdoalah dengan Roh Kudus datang kepada Tuhan. Jauh dari kepintaran kita. Serahkanlah kehidupan tangan daripada Allah, apapun kehidupan kita. Kehidupan manusia Tuhan berikan sesuai dengan kalik. Jungkir balik pun kita kerja ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, kalau tidak izinkan Tuhan, kita jadi kaya nggak kaya itu. Percayalah. Karena sudah ada kalik-kalik manusia Tuhan berikan dalam kehidupan. Adanya orang kaya, di awal pertama dia kaya, tapi ujung-ujungnya miskin. Karena Tuhan cabut. Adanya orang miskin dari awalnya, lama-lama dia kaya. Dia sombong. Misalnya jadi orang kaya. Datang Tuhan dicabut. Sekedip matanya. Tapi kalau bisa dalam kita yang percaya kepada Yesus, apapun berkat setia daripada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan dan mengucap syukurlah. Jauhilah kesombongan. Apalagi menghadapi akhir-akhir zaman ini. Kasih sudah mulai hilang. Kebenaran sudah mulai hilang. Jangan di saat kita tidak tersentuh permasalahan,
lupa kepada Tuhan. Di saat datang tersentuh permasalahan, aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Mari kita pahami kehidupan ini. Sebab penyertaan pertolongannya menguatkan kita. Inilah malam ini sebagai kita pelajari naungan firman Tuhan. Sekalipun sedikit ada tadi kemacetan teknik video ini. Itulah pergumulan itu. Tapi mari kita saudara-saudaraku seiman sekasih sepadan dimanapun berada. Pada malam ini. Mari belajar, mari semakin kuat. Oleh kasih karunia, keilahian yang maha tinggi, hikmah yang tersembunyi bagi Tuhan, bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus menjelang akhir zaman ini sudah Tuhan curahkan. Yang dikatakan Roh Kudus yang menguatkan umat-umat percaya kepada Dia. Maka percaya kita dalam kehidupan iman keseharian, datang beribadah kepada Tuhan, datang menyembah Tuhan, mengucap syukur. Camkan dan percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Katakan, ajari aku Roh Kudus datang kepada Tuhanku ke tempat yang maha tinggi. Kan itu pernyataan firman. Segala sesuatu datang menyembah Tuhan, belajar firman, semuanya adalah naungan doa. Karena doa, dua arah hubungan manusia dengan Allah, berbicara langsung lidah dan bibir, berkata meminta kepada Tuhan. Karena kita percaya dengan naungan Roh Kudusnya, di saat Dia datang, kita kepada Dia. Sehingga ada jawaban itu. Itu tujuan daripada ranah firman kita buat ini menjelang akhir zaman ini. Umat-umat percaya kepada Yesus dan yakin kepada Yesus supaya dikuatkan. Jangan kita orang Kristen menjadi Kristen KTP. Banyak orang Kristen. Apa agamamu? Kristen. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Namun melakukan pernyataan itu tidak ada. Itu hanya perkataan dunia. Namun di hadapan Tuhan kita, bahwa Tuhan bingung melihat kita. Maka Dia berkata dalam firman-Nya, aku melihat engkau berdoa kepadaku, kata Tuhan. Aku melihat engkau memanggil namaku, kata Tuhan. Tetapi pikiranmu jauh dari aku, kata Allah. Siapa kau, kata Tuhan. Enak kau dari hadapanku, kata Allah. Ada tertulis dalam firman itu. Jadi mari kita pahami demi keselamatan kita semua. Maka di dalam keibadahan jangan mendukakan Roh Kudus. Dan barang siapa mendukakan Roh Kudus di dalam Tuhan, pasti merasakan akibatnya daripada Allah. Percayalah. Allah Yesus Kristus yang maha tinggi, yang bertakhta berkemuliaan di dalam surga. Tapi Allah mencurahkan rohnya kepada manusia yang dikatakan Roh Kudus. Siapapun yang menonton video ini maupun menyuarakan firman, menjabarkan firman, memberitakan firman, belajar berdoa dengan nama Roh Kudus. Jangan kita buat dari kepandaian dan kepintaran kita. Bahkan firman Tuhan sudah mengingatkan, jangan engkau menganggap dirimu pandai. Belajarlah kepadaku, mintalah roh hikmah pengertian, berdoalah, kata Allah. Penting ada kita pahami itu. Ingat firman Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ngeri itu. Kalau sedikit yang terpilih berarti dia adalah memahami rencana Allah. Banyak terpanggil berarti tidak memahami kebenaran daripada Tuhan. Terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Itu pun penting diwaspadai. Yang terdahulu itu awalnya ibadahnya kuat. Datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Lama-lama molor. Maka Tuhan Allah berkata supaya iman itu tidak molor, berdoa dengan nama Roh Kudus supaya kuat.
Karena yang kamu musuhi adalah tipu daya iblis, roh hikmat dunia, kata Allah. Mintalah kepada aku roh hikmat dari atas, kata Tuhan. Bisa. Terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Yang punya iman awalnya kuat bisa jatuh. Yang tidak mengenal iman, Tuhan tingkat kepemikirannya semakin datang kepada Tuhan, bisa lagi dia jadi menang. Ini ada pemahaman pementingan tentang firman Allah. Jadi saat kita datang kepada Tuhan berseru berserah, rendahkan hati, percayakan Roh Kudus. Kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, rendah hatinya kita kepada sesama. Kita percaya penuh. Saya pribadi gitu. Karena kuat aku percaya Roh Kudus, di mana aku berbicara kepada orang lembut, gak mau kasar, gak mau emosi. Sekalipun banyak orang mau buat kita emosi, mau marah, tapi Roh Kudus mengingatkan kita, ingat Tuhan, ampunilah mereka dan melainkan doakanlah mereka. Itu Roh Kudus berbisik dalam kuping kita. Kalau kita sudah memiliki itu, pandangan orang pun kepada kita berbeda-beda. Itulah dikatakan kalau kita memiliki Roh Kudus, roh hikmat dari Allah, sinar keagungan keabadian Allah Yesus Kristus, kuasa ilahinya yang maha tinggi raja alam semesta, di dalam nama Yesus Kristus. Jarang manusia mengetahui itu, saudara-saudara. Tapi karena kita penuh percaya Roh Kudus, Tuhan semakin memberikan hikmat tersembunyi bagi kita. Orang pun bisa kita tembus karakternya. Tahu kita. Dikarenakan Tuhan memberikan itu kepada kita, seseorang kita tahu karakter manusia. Tujuan daripada Tuhan, yang Tuhan percayakan bagi kita supaya kita doakan mereka. Supaya dapat memahami, memperoleh seperti yang kita terima hikmat daripada Allah. Itu tujuannya, bukan menghakimi. Itu. Kalau kita memiliki Roh Kudus, ngomongnya ini nggak banyak komen ini orang. Diam, memperhatikan. Itu saudara. Dan apapun kita miliki, nggak sombong ya. Sekalipun dia kaya, kalau memiliki Roh Kudus, kadang-kadang hartanya itu nggak dia pikirkan itu. Nggak dia pikirkan itu. Sekalipun udah kaya dia, tapi Tuhan jamah dia. Maka banyak orang kaya kadang-kadang dia sudah memiliki iman. Sekiranya ada orang minjam mobilnya, pakai dulu mobilnya, Pak, pakai aja, bawa aja, terus bilangnya itu. Nggak berat rasanya itu ngasih. Sekalipun dia kaya, karena dia sudah milik Tuhan. Dia sudah dimiliki Roh Kudus. Seseorang karena itu sadar, sekiranya pun aku mati, nggak aku bawa mati itu pikirannya. Karena itu bisikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus membimbing dia jalan kebenaran. Makanya mengerti rendah hati. Seseorang memiliki Roh Kudus rendah hati. Tak ada di sini tinggi hati orangnya. Tak ada di sini sifat karakter orang yang memiliki Roh Kudus. Tidak mau berkata banyak. Selalu rendah hati. Dan tidak pernah dia merasa dirinya paling benar kepada Tuhan. Dan paling dekat kepada Tuhan. Tidak mau itu. Karena ada terselubung kepribadian kita kepada Tuhan. Itu orang yang memahami hikmat daripada Allah sendiri. Itu. Itulah kita memiliki Roh Kudus daripada Tuhan di dunia ini. Kenapa Tuhan berikan hikmat Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi, kalau kita percaya untuk menjaga umat-umatnya supaya tidak tergoda kuasa kegelapan ini, hikmat dunia ini. Sekali banyak guncangan, memang banyak guncangan, pencobaan, pergumulan selalu, saya pribadi selalu saya hadapi. Hampir-hampir tenggelam, tapi Tuhan topang. Karena Tuhan tahu dunia ini tidak mampu manusia menghadapi diri sendiri kuasa kegelapan.
Sedangkan kita umat manusia kadang-kadang lupa dari Tuhan, mengucap jarang kita pulang. Di saat datang pergumulan kepada dia, Tuhan tolong juga. Sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus tahu kekuatan kuasa kegelapan di bawah kolong langit di atas bumi. Bahkan Yesus sendiri disalibkan. Siapa menyalibkan Yesus? Mereka menyalibkan Yesus yang mengerti kebenaran daripada Allah, tapi nggak mengerti hikmat rencana daripada Tuhan oleh nama Roh Kudus. Bukan bandit menyalibkan Yesus, bukan perampok menyalibkan Yesus, tidak. Melainkan yang mengenal kebenaran daripada Allah, firman Tuhan, tapi nggak mengerti rancangan hikmat kasih karunia keajaiban daripada Tuhan dalam dirinya. Siapa? Ada yang bilang perampok menyalibkan Yesus? Tidak kan? Bandit tidak kan? Melainkan mengerti kebenaran daripada Allah. Inilah yang dikatakan manusia yang munafik, tidak mengerti hikmat dari Tuhan rancangan. Maka Tuhan Allah berkata, percayakanlah Roh Kudus membimbingmu, supaya kita tidak manusia orang munafik di hadapan daripada Allah. Penting ada pemahaman. Bisa juga kita memang dilihat manusia di dunia ini macam sudah punya iman, macam kita sudah benar. Itu hanya pemandangan manusia semata di dalam dunia. Namun kita di hadapan Tuhan belum tentu menjadi layak di hadapan. Maka mari kita pahami Roh Kudus bekerja dalam jiwa dan tubuh kita. Percayakan Roh Kudus saat menyembah Tuhan, supaya Tuhan tuntun kita. Ada beberapa dikatakan tadi dalam firman Tuhan peranan Roh Kudus yang sudah kita baca. Jangan kita hanya berkata orang Kristen, Roh Kudus aku tahu. Ya siapa? Ya tahu. Tapi pemahaman dalam diri dan jiwa, pematangan dalam tubuhnya nggak ada. Sama itu menyembah Tuhan. Aku orang Kristen, mengenal Yesus, tapi melakukan pernyataan itu tidak ada. Melakukan berdua pun nggak mau, mengucap syukur pun nggak mau. Saya dulu begitu, lebih parah dari situ aku dulu, karena sudah saya lewatin itu. Tetapi Tuhan ingatkan kita, Tuhan nasihati kita, Tuhan ajari kita. Percayalah dengan Roh Kudus, belajar jalan kebenaran kata Allah. Itulah kita pahami, sehingga ada berubah sikap pelan-pelan. Kalau diri kita sendiri mengubah kita nggak bisa. Nggak bisa diri kita mengubah karakter kita sendiri. Jalan kebenaran nggak bisa. Tertulis dalam firman itu, Roh Kuduslah mengubah karakter berjalan kebaikan kebenaran daripada Allah. Maka berdoalah kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus. Terima kasih saudara-saudaraku seiman sekasih sepadan, barang siapapun yang menonton video ini nanti. Mari kita pahami. Ingat, camkan, belajar firman Tuhan, berdoa, percayakan Roh Kudus, undang Roh Kudus yang di tubuh kita. Ingatkan, menyembah Tuhan di dalam gereja, belajar firman Tuhan, berdoa di rumah. Sekalipun manusia tidak memahami, kalau kita memahami, mari kita lakukan itu. Bila penting kita kuatkan doa kita di dalam persekutuan gereja itu dengan nama Roh Kudus, supaya semua mendengar. Kalau sudah Roh Kudus mengantar doa kita kepada Tuhan dalam naungan ibadah kita, Tuhan menjanjikan keajaiban itu. Ada nuansa baru Tuhan berikan di dalam persekutuan itu. Ada keanehan, ada keajaiban Tuhan berikan, ada tanda-tanda di dalam lingkungan keibadahan itu. Itu saudaraku. Terima kasih saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Siapapun menonton video ini, mari kita lakukan bersama ya saudara. Karena ini janji Tuhan kepada kita. Dan tidak lari dari perkataan firman yang saya sampaikan. Karena ini hikmat dari Allah sendiri. Oke, terima kasih. Haleluya, haleluya Roh Kudus, terima kasih bagimu. Haleluya Bapa yang baik. Semakin ajari kami semua. Semakin hikmati kami, semakin kuatkan kami. Di mana umat-umat-Mu Tuhan. Engkau yang tahu kekuatan kegelapan ini.
Jangan tertipu dasi kami hikmat dia di saat kami berbicara tentang kebenaran-Mu. Di saat kami menyembah Engkau, di saat kami menyerahkan kehidupan kami dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami penuh percaya dengan Roh Kudus di saat menyembah-Mu dan beribadah belajar firman-Mu. Terima dan perkenankanlah Bapa permohonan doa ibadah ini dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan. Ampunilah segala sesuatu kekurangan kelalaian kami. Bahkan besok Bapak ingatkan semua malam ini berdua bersahabat di hadapan Tuhan. Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus, aku percaya keajaiban mujizat-Mu. Ajari kami semua dan menonton video ini. Hikmati Bapa, tolong kami semua. Ini kami anak-anak daripada Allah. Ini kami belajar firman daripada Allah yang sebenarnya. Supaya kami mentaati. Hanya di dalam Bapa Putra Roh Kudus kami telah belajar firman. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Kubuka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, ku menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus penuhiku dengan hadirat-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Engkau ambil alih seluruh tubuhku malam ini. Ku bersujud, ku buka hati, naungan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh